kita akan belajar tentang peran akuntansi sektor publik di era digital. Selamat menonton. Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan milik pemerintah dan lembaga publik. Nah, di sini mencakup pengelolaan anggaran negara, laporan keuangan pemerintah, dan pengelolaan pajak dan pendapatan publik. Selanjutnya, peran akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik memainkan beberapa peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Di antaranya, yang pertama, pengelolaan anggaran negara. Jadi di sini akuntansi sektor publik mendukung perencanaan dan pengelolaan anggaran negara agar dana publik dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Jadi, akuntansi sektor publik memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada pelaporan keuangan. Nah, laporan keuangan sektor publik yang terstandarisasi membantu pemerintah untuk mengevaluasi dan mengontrol pengeluaran serta memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran. Dan yang terakhir ada pengawasan dan audit keuangan. Nah, di sini akuntansi sektor publik menyediakan informasi yang diperlukan oleh lembaga pengawas seperti BPK untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara. Selanjutnya, era digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang melibatkan penggunaan sistem berbasis komputer untuk menyusun laporan keuangan dan mengelola anggaran publik. Berikutnya, peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama, ada transformasi digital dalam akuntansi sektor publik. Jadi, di era digital, penerapan teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik telah membawa dampak besar pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Nah, di sini beberapa aplikasi teknologi yang mendukung perubahan ini. Yang pertama ada e-budgeting atau electronic budgeting. Nah, e-budgeting ini adalah sistem yang memungkinkan pemerintah dalam merencanakan, menyusun, dan mengelola anggaran dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, sistem ini memungkinkan efisiensi dalam penyusunan anggaran dan meminimalkan potensi kesalahan dalam perencanaan anggaran. Yang kedua, ada sistem pengadaan elektronik atau e-procurement. Nah, e-procurement di sini memungkinkan pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Proses ini mengurangi intervensi pihak ketiga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik. Dan yang terakhir ada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA. Nah, SIMDA ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan laporan keuangan secara digital. Dengan menggunakan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Selanjutnya, manfaat teknologi digital dalam akuntansi sektor publik. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari teknologi digital dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya. Di sini sistem berbasis teknologi mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pencatatan dan pelaporan transaksi, serta menghemat waktu yang sebelumnya digunakan untuk proses manual. Yang kedua, transparansi pengelolaan keuangan. Jadi melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dan laporan keuangan publik dengan lebih mudah. Hal ini mendukung prinsip keterbukaan atau transparansi dan mendorong akuntabilitas. Terus yang ketiga ada peningkatan akuntabilitas. Jadi teknologi digital memungkinkan laporan keuangan dan transaksi dilakukan secara real time yang memudahkan pihak-pihak berwenang untuk melakukan pengawasan secara langsung. Dan yang terakhir mempermudah pengawasan dan audit. Di sini dengan sistem digital, lembaga pengawas seperti BPK dapat memantau dan mengaudit laporan keuangan pemerintah secara lebih efisien dan tepat waktu. Berikutnya, tantangan dalam penggunaan teknologi digital. Jadi, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penerapan digitalisasi dalam sektor publik ini juga sering menghadapi beberapa tantangan. Nah, di antaranya yang pertama, keamanan data. Jadi, penggunaan sistem digital membawa potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sistem yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enskripsi data dan penggunaan autentikasi ganda.
Selanjutnya yang kedua ada kesenjangan infrastruktur. Jadi tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia atau SDM-nya. Jadi banyak pegawai pemerintah yang masih kurang familiar nih dengan teknologi digital dan sistem informasi manajemen keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk lebih baik lagi. Materi selanjutnya yaitu mensinergikan konten akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Nah, yang pertama yaitu pentingnya pembelajaran akuntansi sektor publik. Pendidikan tentang akuntansi sektor publik di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi, ternyata memiliki banyak manfaat besar untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Jadi di sini siswa yang memahami dasar-dasar akuntansi sektor publik akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara pemerintah mengelola dan menggunakan dana publik untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, di sini ada integritas materi akuntansi sektor publik dalam kurikulum ekonomi. Jadi, untuk mengintegrasikan materi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi, perlu beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah pengenalan konsep akuntansi sektor publik. Jadi di sini mengajarkan siswa tentang dasar-dasar akuntansi sektor publik seperti perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan sistem pengawasan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan mengenai fungsi dan tujuan akuntansi sektor publik serta perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Yang kedua, ada studi kasus penerapan digitalisasi keuangan publik. Jadi di sini guru dapat memberikan contoh penerapan teknologi digital dalam sektor publik seperti penggunaan e-budgeting, e-procurement, dan sistem informasi manajemen keuangan daerah. Siswa juga dapat mempelajari bagaimana teknologi diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara melalui contoh nyata dari pemerintah daerah atau kementerian. Terus yang ketiga di sini ada simulasi penyusunan anggaran. Nah, sebagai latihan praktis, siswa dapat diminta untuk menyusun anggaran daerah atau negara dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis digital seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak khusus anggaran pemerintah. Nah, ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan di sektor publik. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan publik. Jadi, di sini guru dapat memberikan siswa akses ke laporan keuangan pemerintah yang dipublikasikan secara online, lalu meminta mereka untuk menganalisis laporan tersebut. Hal ini dapat membantu siswa memahami bagaimana anggaran digunakan oleh pemerintah dan bagaimana pengawasan terhadap anggaran dilakukan. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang efektif. Jadi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mensinergikan materi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi. Antara lain yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, di sini siswa dapat diminta untuk melakukan proyek penyusunan anggaran publik atau laporan keuangan fiktif menggunakan data yang disediakan. Nah, proyek ini bisa menggunakan perangkat lunak akuntansi sederhana, contohnya seperti Microsoft Excel. Nah, ini digunakan untuk mensimulasikan bagaimana anggaran dan laporan keuangan disusun. Terus, yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Di sini menggunakan diskusi kelompok dan kerjasama antar siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah pengelolaan keuangan negara. Siswa juga dapat diajak untuk menganalisis kebijakan fiskal, alokasi anggaran, serta dampak penggunaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.